Oke, setelah pada video sebelumnya kita membahas eh, penerapan hukum Gauss untuk konduktor, kali ini kita pelajari juga satu bahan lain, yaitu adalah isolator. Oke, isolator itu juga memiliki karakteristik yang pertama dalam muatannya tidak mudah bergerak ya, kebalikan dari konduktor gitu. Lalu yang kedua, muatannya tersebar pada seluruh. Nah, ini bedanya ya, bagian isolator. Jadi bedanya kalau konduktor kemarin pada video sebelumnya kan saya jelaskan bahwa muatannya itu hanya tersebar di permukaan saja. Sedangkan untuk isolator dia ada di seluruh bagian isolator gitu ya. Itu bedanya. Nah, maka dari itu sekarang kita coba yang pada video konfigurasi-konfigurasi yang pada video sebelumnya eh, dicoba untuk konduktor. Oh, sama satu lagi mungkin yang agak terlewat karena dia muatannya tersebar pada seluruh bagian, maka nanti kita harus hitung yang namanya rapat muatan gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, misalkan tadi kan kemarin kita coba untuk bola konduktor pejal. Nah, konduktor ini saya ganti menjadi isolator. Nah, bagaimana kalau bola pejal ini adalah bola pejal isolator dengan muatan total plus Q. Nah, sebetulnya langkah yang kita lakukan ini masih relevan. Nomor satu, 2, dan 3 masih relevan. Cuman untuk isolator kita tambah langkah ke nol. Langkah ke nolnya itu apa? Yang harus dilakukan pertama adalah hitung rapat muatan. Gitu ya. Jadi sebelum kita memulai perhitungan, bagi area dan lain sebagainya, yang harus dilakukan adalah hitung rapat muatan. Contoh untuk soal ini. Oke, bola isolator pejal. Muatan totalnya plus Q dan bolanya ini jari-jarinya M. Maka rapat muat kan isolator itu tadi sifat yang kedua adalah muatannya tersebar pada seluruh bagian isolator. Artinya seluruh bola pejal ini di sini ini adalah semuanya isolator. Oke, semuanya isolator artinya muatannya tersebar di sini semua. Oke, sehingga kalau misalkan ceritanya ini isolator pejal ini tersebar uniform muatannya, maka kita hitung rapat muatannya itu adalah muatan total ya. Oke, sebentar mungkin saya tulis dulu muatan kalau uniform ya. Ini kalau uniform muatan total dibagi dengan volume gitu ya, volume total. Sehingga di sini saya punya berapa muatan totalnya adalah plus Q, volume totalnya adalah volume bola yaitu adalah 4/3 pi R pangkat 3 seperti itu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya, langkah-langkah yang tadi kita lakukan untuk konduktor juga bisa dilakukan di sini. Ya, nah kita coba ya. Sekarang kita akan mencoba mencari eh, medan listrik di area satu dan area 2. Nah, kita mulai dari area satu gitu ya. Untuk di area satu berarti kan kita, nah sekarang karena ini isolator itu di dalamnya juga ada muatan, maka kalau kamu lihat di sini, ya di permukaan Gauss pertama yang ini, ya kan dia melingkupi atau mengenclose sebagian muatan yang dilingkupi itu kan ya. Nah, jadi kita hitung berarti di sini kita akan punya E dikali 4 pi R1 kuadrat ini sama dengan Q enclose-nya sama dengan apa? Berarti ini adalah rho ya, rapat muatan dikali dengan volume bola Gauss ini. Berarti ini adalah 4/3 pi R1 pangkat 3 gitu dibagi dengan epsilon 0. Ya, jadi nggak langsung nol ya karena di isolator mah di dalamnya ada muatan juga gitu ya. Maka kita punya di sini E gitu ya 4 pi R1 kuadrat seperti itu ya. Berarti rho itu berapa tadi? Rho itu kan adalah ini ya. Oke, berarti kita masukkan juga plus Q per 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Kali 4/3 pi R1 pangkat 3 dibagi dengan epsilon epsilon 0. Berarti dari sini kamu punya 4/3 pi-nya kita coret gitu ya. R1-nya juga ini habis ya. Sehingga kita punya E-nya itu jadi berapa? Plus Q R1 per 4 pi epsilon 0
R pangkat 3. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sedangkan di luar seperti apa? Ketika di luar, di area 2, kita punya berarti ini ruas kanannya, ruas kirinya tetap. Nah, key enclosed-nya seperti apa? Nah, karena di area 2 itu permukaan gausnya yang besar, dia kan melingkupi semua isolator ya. Berarti key yang dilingkupinya juga key semua isolator. Berarti ini adalah plus key per epsilon 0. Sehingga kita punya E-nya itu adalah plus key per 4pi epsilon 0 gitu. Oke? Nah, itu kalau untuk bola isolator pejam. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bola isolatornya berongga seperti ini gitu ya. Dengan muatan totalnya adalah plus Q gitu ya. Muatan totalnya adalah plus Q. Nah, langkah ke nolnya tadi apa? Kita hitung dulu rapat muatan. Nah, berarti kalau di sini rapat muatannya apa? Karena isolatornya kan yang ungu ini ya. Berarti rapat muatannya itu adalah plus Q dibagi volume. Tapi sekarang volumenya apa? Berarti kan volumenya cuma sebagian ya. Berarti ini adalah 4/3 pi B pangkat 3 min A pangkat 3. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kita lihat di area 1 ini. Nah, ini di area 1 key and close-nya karena di dalam rongga itu tidak ada muatan, maka key and close-nya ini jadi 0 gitu ya. Maka E-nya di sini tetap 0 karena key and close-nya 0 ya. Karena di dalam rongga pada kasus ini tidak ada muatan. Bagaimana dengan di area 2? Di area 2 kita bisa hitung gitu ya. Key and close-nya kita lihat. Nah, key and close-nya berarti kalian lihat ya. Di sini kan permukaan gausnya ada di antara A dan B ya. Berarti dia mengenclose, kalau boleh saya tandai, kan kira-kira segini lah ya. Oke. Dia mengenclose muatan di sini. Ya, sebagian muatan di sini sebetulnya. Ya, sebagian muatan di sini. Oke? Nih, di sini. Gitu ya. Kok kehapus? Sorry. Ya, sebagian di sini. Nah, berarti cara menghitungnya gimana? Berarti kan itu adalah rho gitu ya. Dikali dengan 4/3 pi ya. Jari-jari luarnya adalah R2 kan ya? R2 pangkat 3 min A pangkat 3. Seperti itu ya. Dibagi dengan epsilon 0. Maka nanti E-nya bisa kalian nyatakan dalam bentuk rho kali 4/3 pi R2 pangkat 3 min A pangkat 3 per 4 pi epsilon 0 R2 kuadrat. Seperti itu ya. Nanti sesuaikan variabelnya. Gitu. Sedangkan di area 3 yaitu di luar, seperti apa di luar? Nah, sama halnya seperti contoh sebelumnya. Ya. Nah, pada area 3 itu kan permukaan gausnya melingkupi semua bola ya. Jadi ini dengan mudah kita hitung berarti jadi seperti ini. Nah, key and close-nya adalah plus Q gitu ya. Berarti E-nya adalah langsung aja semua muatan pada isolator seperti ini. Karena pada saat kita bahas daerah luar bola, permukaan gaus kita adalah yang paling luar, yang paling besar. Maka dia melingkupi semua bola sehingga muatan yang dilingkupinya pun adalah muatan seluruh seluruh bola gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang ketiga yang kemarin ketika di dalamnya ada muatan lain, ya muatan titik. Nah, ini kan ya, ini saya ganti konduktornya menjadi isolator misalkan. Sebentar, isolator. Nah, ini kalau kayak gini gimana? Ya, kalau kayak gini gimana? Jadi kan kemarin isolatornya muatan totalnya di sini plus Q ya. Nah, di sini karena dia terdistribusi di seluruh ruang, maka tidak ada lagi maksudnya muatan yang terkonsentrasi hanya di kulit dalam dan kulit luar, tapi di seluruh isolatornya. Nah, ketika kita lihat area 1 sebetulnya masih sama seperti pada kasus konduktor ya. Nah, Q enclose-nya adalah min 2Q per epsilon 0 karena permukaan gaus di dalam hanya mengenclose atau melingkupi
muatan titik yang ada di tengah gitu ya. Jadi min 2 Ki. Maka E-nya itu sama dengan min 2 Ki per 4 Pi epsilon 0 R1 kuadrat gitu ya. Nah, ini yang di dalam. Sedangkan di area 2, nah area 2 ini kan artinya di isolator ya. Sama seperti di contoh sebelumnya, berarti kan ada sebagian sebagian isolator yang terlingkupi oleh permukaan Gauss ya. Inilah saya tandai misalkan dengan warna kuning ini. Nah, ini harus kita hitung. Sehingga nah di sini kita punya berarti kan kalau saya hitung berarti E dikali 4Pi. Nah, Ki enclosed-nya adalah Ki isolator sebagian ya. Ki isolator sebagian part gitu ya, saya tulis aja. Ditambah atau dikurangi 2 Ki gitu ya. Nah, ini adalah muatan titik di pusat gitu ya, pusat isolator dibagi dengan epsilon epsilon 0. Berarti di sini Ki partnya berapa? Jadi Ki isolator yang partnya itu tidak lain adalah rho dikali dengan 4/3 pi gitu ya, R2 pangkat 3 min A pangkat 3 seperti itu ya. Aduh, ini terhapus nih. Mohon maaf, ini ada yang terhapus. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti ini tinggal Anda masukkan ke sini gitu ya. Maka E-nya nanti akan dapat. Oke, silakan selesaikan ini. Oke. Nah, nanti mungkin di ujian akan lebih mudah karena nanti akan diketahui ya. A-nya berapa, R-nya berapa, jadi bisa dihitung langsung. Oke, dan sedangkan area 3, nah ketika kita bicara area 3 berarti kan dia melingkupi semua, baik itu isolator maupun muatan titik di pusat bola kan. Sehingga di sini kita akan punya seperti ini. Key enclosed-nya adalah key isolator total ya, nah, gitu ya. Tambah key titik ya, muatan titik ya, bagi dengan epsilon 0. Berarti kamu punya E 4 pi R3 kuadrat, Ki isolatornya adalah plus Ki titiknya adalah min 2 Ki gitu ya, per epsilon 0. Sehingga kamu punya di sini eh, total E-nya gitu ya. Total E-nya itu adalah, sebentar, total E-nya atau saya tulis ini aja. Oh, mohon maaf, tiba-tiba ke close. Saya lanjutkan lagi. Sebentar. Hmm, oke. Eh, oke. Jadi di bagian akhir tadi kita tinggal lihat totalnya aja ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Sebentar. Kita lanjutkan. Nah, jadi bagian akhir ini adalah Ki isolator tambah Ki titik ya tadi ya. Yang di tengah dibagi dengan epsilon 0. Sehingga kalau saya masukkan totalnya ya, atau saya tulis di sini gitu ya, maka E-nya itu akan jadi Ki totalnya adalah plus Ki min 2 Ki gitu ya, per 4 Pi epsilon 0 R3 kuadrat. Maka hasilnya E-nya itu adalah min Ki per 4 Pi epsilon 0 R3 kuadrat. Seperti itu. Oke, sekian video tentang hukum Gauss. Kita lanjutkan dengan materi lain kemudian.